Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Bresi Fadia dengan NIM 2335558. saya Putri Nailul Muna dengan NIM 2330061, saya Dinda Febiani dengan NIM 2330064, saya Yustin Febi Dianti Putri dengan NIM 2330055. Saya Jelita Oktaviani dengan NIM 2330054. Di sini kami akan menampilkan video edukasi tentang diet rendah garam pada pasien hipertensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oma, Ibu, perkenalkan kami mahasiswa dari Stikes Rumah Sakit Husada dari kelompok 4. Di sini kami akan melakukan edukasi terkait dengan diet rendah garam. Di sini materinya akan disampaikan oleh teman saya Dinda. Nah baik Ibu, Oma di sini jadi kita mau bahas nih gimana sih cara mengontrol hipertensi, terutama salah satunya itu lewat diet rendah garam yang kita konsumsi sehari-hari ya Ibu. Nah di sini mungkin Ibu sama Oma tuh udah nggak asing ya sama hipertensi, pasti udah tahu ya kan hipertensi itu apa Ibu Oma. Tapi di sini saya mau sedikit jelasin ya. Jadi hipertensi itu kondisi di mana tekanan darah kita itu lagi naik-naiknya Bu Oma. Nah itu tuh biasanya sekitar kurang lebih 140 sampai 90 situ tekanan darahnya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu hipertensi tapi bisa kita nggak ngelakuin apa-apa untuk diri kita sendiri, nah itu tuh bisa nimbulin penyakit lain kayak stroke, jantung, kayak gitu ya Ibu, Oma. Nah, terus di sini ada penyebab dari hipertensi sendiri. Kayak salah satunya di sini kayak konsumsi garam yang berlebih, terus kurang olahraga, terus stres itu pikiran itu juga ternyata bisa mempengaruhi tekanan darah kita Ibu Oma. Terus juga obesitas sama merokok. Nah yang paling sering kita nemu kasus hipertensi itu mungkin karena faktor usia dan juga keturunan ya Ibu Oma. Nah terus di sini ada juga tanda dan gejala dari hipertensi itu sendiri. Yang pertama itu ada sakit kepala, terus pusing, terus leher juga terasa berat, terus mudah lelah nih. Padahal tuh aktivitas yang kita lakuin tuh nggak berat-berat banget gitu Ibu Oma. Nah terus juga ada nyeri dada, biasanya nyeri ini tuh bakal menjalar entah ke tengkuk, ke kaki, ke tangan kayak gitu. Dan terakhir tuh ada sesak napas. Nah terus di sini ada komplikasi dari hipertensi. Nah kalau misalnya kita udah tahu nih Ibu Oma kalau kita tuh punya hipertensi, tapi kita kayak ya udahlah gitu loh, nggak langsung check up ke rumah sakit. Nah itu tuh bahaya banget ya Ibu Oma, karena bisa nyebabin komplikasi kayak penyakit jantung, gagal ginjal, stroke sama kerusakan pada pembuluh darah. Bisa juga ya. Iya, makanya kalau misalnya kita nih udah tahu ya kayak tanda gejala yang tadi saya sebutin, kalau bisa tuh kita langsung check up aja ke rumah sakit gitu biar tahu dan kita dikasih obat gitu biar nggak ada pemburukan keadaan kita gitu Bu Oma. Nah terus di sini ada pencegahan dan hipertensi. Nah untuk pencegahan ini tuh bukan berarti untuk yang udah hipertensi tuh nggak bisa. Justru pencegahan ini bagus, yang udah bagus untuk orang yang udah kena hipertensi, karena biar kita tuh bisa kontrol tekanan darah kita sama biar kita nggak ada penyakit komplikasi lainnya kayak yang tadi saya sebutin. Nah pencegahannya itu bisa dari pola makan kita sehari-hari kayak konsumsi garam. Sebenarnya kalau konsumsi garam tuh bukan berarti nggak boleh ya Ibu Oma, bisa, tapi kayak kita kurangin aja gitu sehari-hari. Nah terus juga olahraga teratur ini bukan olahraga yang gimana-gimana kan, kayak Oma tuh kan suka kamar mandi kan masih jalan sendiri. Nah itu nggak apa-apa, bagus banget. Namanya orang juga kan. Iya, seenggaknya tuh kayak nggak di kasur aja gitu, adalah pergerakan sedikit Ibu Oma. Terus juga cek darah rutin biar kita tuh tahu kayak tekanan darah kita itu lagi stabil atau lagi tinggi kayak gitu. Nah terus juga yang terakhir itu stres kayak yang tadi saya bilang, karena kalau kita banyak pikiran tuh pasti bakal ngaruh banget ke tekanan darah kita. Nah terus di sini diet rendah garamnya. Nah diet rendah garam ini kenapa sih ya kalau hipertensi itu harus diet rendah garam? Karena kalau misalnya di tubuh kita nih kebanyakan makan garam, otomatis tubuh kita tuh kayak konsumsi air berlebih gitu loh Ibu Oma. Nah jadinya untuk pasien hipertensi itu wajib banget buat diet rendah garam, karena tujuannya itu untuk menurunkan tekanan darah, mengurangi garam juga dalam tubuh, terus mencegah komplikasi yang tadi saya sebutkan dan juga meningkatkan kualitas hidup kita. Nah
terus di sini yang membutuhkan diet rendah garam itu kayak penyakit hipertensi, orang-orang yang penderita hipertensi supaya tekanan darahnya itu nggak tinggi terus juga resiko penyakit jantung. Karena kalau misalnya untuk orang-orang yang beresiko penyakit jantung, kalau dia mengonsumsi garam berlebih, otomatis jantung kita tuh berjalannya lebih berat, Ibu Oma. Nah terus juga untuk orang-orang yang mengkonsumsi garam berlebihan. Nah terus tapi diet rendah garam ini nggak semua orang tuh harus diet ini, Ibu Oma. Kayak misalnya di sini contohnya yang nggak dianjurin itu kalau misalnya nih si Oma lagi diare sama muntah itu nggak boleh ya diet rendah garam, karena kan kalau lagi diare atau muntah kan tubuh kita tuh butuh banget air ya, butuh cairan. Nah salah satunya tuh garam penting banget kalau misalnya kita lagi diare dan juga muntah. Terus di sini juga ada dehidrasi dan kalau misalnya tubuh kita kekurangan garam. Jadi sebenarnya kalau garam ini bukan berarti nggak boleh banget ya Ibu Oma, boleh. Tapi kita bisa lah ngekontrol biar nggak terlalu banyak kayak gitu. Nah terus di sini ada makanan yang dianjurkan untuk pasien-pasien hipertensi kayak sayur, buah, terus juga ikan, nah ayam. Tapi ayamnya itu harus tanpa kulit ya Ibu Oma. Nah terus juga di sini ada tahu, tempe dan juga bumbu-bumbu alami. Mungkin kalau misalnya kita nggak pakai garam kan ada yang kurang gitu ya pasti ya makanan. Tapi mungkin kita bisa ganti kayak pakai bumbu-bumbu alami kayak bawang, terus jahe kayak gitu-gitu biar masih ada lah rasa makanannya tuh masih enak dimakan gitu. Tapi kalau kaldu, Raiko, makannya asinnya Ya, aja. nggak boleh ya, tapi boleh, tapi jangan banyak-banyak aja Ibu. Nah terus di sini tuh yang nggak dianjurin ya Ibu Oma, maaf ini penulisannya salah. Iya. Sebenarnya tuh ini yang nggak boleh. Iya. Nah yang nggak boleh tuh kayak ikan asin telur kan Oma kemarin Iya. bilang suka banget ikan asin ya Oma ya. Iya. Nah itu mungkin boleh sesekali ya Oma, tapi jangan Iya. sering-sering ya. Terus kayak makanan-makanan instan nih kayak sosis, ini kan makanan-makanan jadi ya Ibu. Iya. Nah, itu pasti kandungan garam Garamnya, itu tinggi iya. gitu, nggak boleh. Nah terus juga kerupuk, gorengan sama ini penyedap rasa yang tadi Ibu bilang. Nah, terus dari sini cara sebenarnya kalau untuk diet rendah garam tuh mungkin nggak terlalu susah ya Ibu Oma buat diterapin di kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya kita bisa batasi garam nih, misalnya cukup 1 sendok per hari kayak gitu. Nah terus juga kurangin makan makanan instan kayak yang tadi saya bilang kayak ada sosis gitu karena kan pasti kandungan garamnya tinggi banget ya di situ. Terus juga mungkin lebih bagus masaknya dengan cara direbus atau dikukus kayak telur kayak gitu Ibu Oma. Terus juga nih yang bumbu-bumbu alami kayak tadi saya bilang, sama kalau misalnya mungkin Ibu beli makanan apa sasetan gitu kan biasanya kan ada kandungannya ya di situ kayak garamnya, gulanya, itu bisa dilihat dulu dan pilih garamnya yang paling rendah gitu bisa ya Ibu Oma. Nah sini, nah mungkin itu aja yang bisa saya jelasin ya tentang hipertensi itu apa. Intinya tuh emang orang yang hipertensi itu emang harus banget diet rendah garam, tapi bukan berarti kita nggak boleh makan garam gitu, boleh banget tapi dikurangin dan sesuai kondisi tubuh kita aja biar tekanan darah kita juga bisa terkontrol gitu Ibu Oma. Ya mungkin itu aja yang bisa saya jelasin. Ibu mau ada pertanyaan nggak dari materi yang saya jelasin? Enggak ada. Berarti udah jelas semua ya Oma ya. Nah dari yang teman aku jelasin tadi itu kan ada beberapa kayak tanda gejala makanan yang boleh sama yang nggak boleh dikonsumsi. Nah Ibu boleh sebutin nggak tanda dan gejala hipertensi itu apa aja tadi yang disebutin sama teman gejala hipertensi? Iya. Kepala kan? Iya. Terus Ini. panas ya, darah tinggi ya. Iya, kayak nyeri di sini Bu, Iya. dada, gitu. Tapi kan juga kolesterol. Iya, bisa. Iya. Terus pusing juga kan Iya. ya tadi. Terus makanan yang dianjurkan Bu, yang dibolehin buat untuk penderita hipertensi, makanannya tadi apa aja Bu? Oh yang dikukus ya, direbus ya. Terus juga buah ya Bu, ya konsumsi buah. sayur-sayuran, ikan. Terus kalau makanan yang nggak boleh dikonsumsi, makanan siapa saja? Iya. Udah Tinggi banget ya Bu garamnya di situ kalau Berarti bisa berarti udah tahu ya Bu ya makanan yang boleh nggak bolehnya, terus kayak tanda gejalanya. Jadi biar kayak Ibu nanti kalau misalnya omanya tiba-tiba ada tanda gejala yang dialaminya seperti yang teman aku jelasin, nanti Ibu bisa handle. Jadi udah tahu nih, oh ini tanda gejala yang kayaknya hipertensi gitu, jadi bisa langsung ke rumah sakit Ibu gitu ya Bu.
Baik Ibu, Oma, Ya. sekian edukasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata juga mohon dimaklumi ya Oma, Ya. Ibu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.